Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Ami Fidianti, Hikmah Sabila, Nabila Saida, dan Nenden Darvianingsi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Saya Nabila Saida akan menjelaskan tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu sendiri merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang maupun jasa yang diminta para konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Di dalam permintaan terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kuantitas yang diminta, yang kedua yaitu keinginan yang disertai kemampuan membayar, dan yang ketiga yaitu kuantitas yang diinginkan dan dinyatakan dalam satuan waktu. Hukum permintaan menyatakan jika permintaan suatu barang jasa kuantitasnya dapat lebih banyak jika harga barang atau jasa tersebut harganya turun. Sedangkan jika harganya meningkat, maka kuantitas permintaan juga akan menurun. Atau biasa disebut dengan ceteris paribus. Berikut adalah bentuk dari fungsi permintaan, yang dimana P sama dengan A dikurangin BQ dan Q sama dengan A dikurang BP. Keterangannya A itu adalah konstanta atau nilai tetap, B itu adalah kemiringan atau gradien, P itu adalah harga per unit, dan Q adalah jumlah barang yang diminta. Penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi ini berbentuk persamaan matematika yang didapatkan dari 2 atau lebih data yang memperlihatkan banyaknya barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut pada suatu waktu. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen dalam tujuan untuk menganalisa kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi dan menyusun strategi pemasaran. Fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran. Bila harga barang naik dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan sebaliknya, apabila harga barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Jadi, dalam fungsi penawaran antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen memiliki hubungan positif karena gradien dari fungsi penawaran selalu positif. Setelah kita mempelajari fungsi permintaan dan fungsi penawaran, maka sekarang kita akan menganalisis interaksinya untuk memperoleh keseimbangan pasar. Untuk rumusnya, Q sama dengan A dikurang B, P merupakan interaksi fungsi permintaan, dan rumus Q sama dengan A ditambah B, P merupakan fungsi penawaran, atau sering disebut keseimbangan pasar satu macam produk. Karena baik fungsi permintaan maupun fungsi penawaran hanya mempunyai satu variabel bebas. Keseimbangan pasar ini akan menciptakan harga dan jumlah keseimbangan di pasar. Syarat untuk mencapai keseimbangan pasar ini adalah jumlah produk yang diminta oleh konsumen harus sama dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. Bisa diartikan dengan QD sama dengan QS, atau harga produk yang diminta sama dengan harga produk yang ditawarkan, atau bisa disebut dengan PD sama dengan PS, di mana QD sama dengan jumlah produk yang diminta, QS sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, E sama dengan keseimbangan pasar, QE sama dengan jumlah keseimbangan, dan PE sama dengan harga keseimbangan. Keseimbangan pasar 2 macam produk. Apa sih itu? Secara matematis, fungsi permintaan dan fungsi penawaran produk yang berinteraksi mempunyai 2 variabel bebas, yaitu yang pertama harga produk itu sendiri, dan yang kedua harga produk lain yang saling berhubungan. Nah, fungsi permintaan masing-masing barang ditulis seperti yang di samping ini. Dan keterangannya teman-teman bisa lihat sendiri ya.
Kemudian, maka fungsi permintaan untuk kedua produk tersebut dapat ditulis menjadi seperti ini. Sedangkan fungsi penawaran untuk kedua produk tersebut dapat ditulis menjadi seperti ini. Keterangannya juga teman-teman bisa lihat langsung di posternya ya. Maka kesimpulannya, keseimbangan terjadi apabila Ki-DX sama dengan Ki-SX dan Ki-DY sama dengan Ki-SY. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk secara rincinya